Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak kelas 4 yang soleh-solehah? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Amin. Baiklah, berjumpa lagi dengan Ustazah Intan ya, dengan mapel Al-Quran Hadis ya. Kali ini kita akan membahas tentang bab 1, yaitu belajar surah Al-Asr ya. Bab 1 adalah belajar surah Al-Asr ya. Al-Asr itu sangat pendek ya Kak ya. Tapi ada yang lebih pendek dari surat Al-Asr, yaitu surat apa? Surat Al-Kautsar ya. Surat terpendek di antara surah-surah yang lain ya. 3 ayat dan pendek ya. Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak. Tapi kali ini di bab 1 ini kita membahas tentang apa? Belajar surah Al-Asr ya. Siapa yang pernah membaca surat Al-Asr? Ustazah yakin kakak sudah hafal semuanya ya. Karena kakak sudah menghafal dari Al-Lail ya sampai ke bawahnya, sudah yakin itu ya, pasti sudah hafal ya. Nah, surah Al-Asr terdiri dari 3 ayat dan merupakan urutan surah yang ke-103 dalam Al-Quran. Diturunkan sesudah surah Al-Insyirah ya. Kalau surat Al-Kautsar itu juga Kak? Pendek, 3 surah. Tapi lebih panjang surah Al-Asr ya. Jadi Al-Asr juga terdiri dari 3 ayat ya, dan menempati urutan surah yang ke-103 di dalam Al-Quran ya. Diturunkannya sesudah surah Al-Insyirah. Al-Insyirah artinya apa Kak? Al-Insyirah kakak sudah hafal loh ya. Artinya adalah kelapangan ya. Oke, kita lanjut. Nah, surah Al-Asr disebut juga surah Makkiyah. Kenapa disebut surah Makkiyah? Karena diturunkan di kota Mekkah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Nah, Al-Asr sendiri artinya demi masa atau demi waktu ya. Makanya waktu itu sangat berharga. Gunakanlah waktu baik-baiknya. Baik, gitu. Nah, sekarang kita membaca surah Al-Asr bersama-sama. Yuk, dari tahu dan bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, artinya ayat 1 yaitu demi masa. Ayat 2 sungguh, innal yaitu innal insana, insan itu manusia, innal insana lafi khusr ya, sungguh manusia berada dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan mengerjakan kebajikan, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr ya, dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran ya. Bis sabr itu kesabaran ya. Bil haq ya, wa tawasaw bil haq itu adalah kebenaran. Jadi untuk kebenaran dan untuk kesabaran ya Kak ya, itu artinya. Nah, lanjut terjemahan surah Al-Asr. Oke, kita mufradat di sini ya. Yuk kita pahami bersama-sama.
wal 'asr. Demi masa. Inna, sungguh atau sesungguhnya. Al-insan, ya, atau annas, ya, artinya adalah manusia. Insan, annas, ya, ada surat annas juga. Annas juga artinya adalah manusia, ya. Lafi, berada di dalam. Khusr, kerugian. Illa, kecuali. Alladzina, alladzi, orang-orang, ya, atau bisa disebut dengan alladzina, orang-orang yang, bisa seperti itu Kak ya. Amanu, amanu itu adalah yang beriman. Alladzina amanu berarti orang-orang yang beriman. Wa amilu, wa dan amilu, mengerjakan as-solihat, ya, as-solihati, kebajikan. Watawa, serta saling. Saw, watawa saw, saling menasihati. Bil haq, haq itu adalah kebenaran, untuk kebenaran dan untuk kesabaran. As-sabr, ya, bil sabri, artinya apa? Kesabaran. Kita lanjut. Nah, apa sih isi kandungan surah Al-Asr? Ayat ke-1 itu menjelaskan bahwa Al-Asr artinya zaman atau masa yang padanya Bani Adam atau keturunan Nabi Adam alaihissalam bergerak melakukan perbuatan baik dan buruk, ya. Makanya ada manusia yang baik dan buruk, ya. Insya Allah dan mudah-mudahan kita semua adalah golongan orang-orang yang berbuat baik, ya, insya Allah, ya. Nah, di situ Kak ada gambar. Karena waktu itu sangat tajam, ya, daripada pedang, makanya gunakan waktu sebaik-baiknya, ya. Tidak boleh bermalas-malasan. Waktunya belajar-belajar, waktunya sholat-sholat, waktunya mengaji-mengaji, standby, ya, di HP-nya. Nah, biar apa? Biar dapat mengaji semuanya, ya. Dari jam 8 pagi sampai jam setengah 10. Nah, sewaktu-waktu Ustadzah itu antara jam itu pasti nelpon kalian, ya. Setiap hari berjumlah 8 siswa, ya Kak, ya. Oke, kita lanjut, ya. Di situ demi masa, ada jam di situ maksudnya waktu. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya. Artinya tadi itu, ya. Dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. Artinya apa? Berkata yang benar, ya. Berbuatan dengan sabar, menasihati dengan sabar, ya Kak, ya. Tuh, ya, sama. Nah, ayat yang kedua gimana maksudnya? Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya. Yang kerugian tadi ayat 2, ya, menjelaskan bahwa Allah isi kandungannya apa? Menjelaskan bahwa Allah itu bersumpah dengan menyebutkan bahwa manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, yakni rugi dan binasa. Apabila waktu tidak dipergunakan sebaik-baiknya, ya, maka rugilah. Karena apa? Waktu itu tidak bisa diputar kembali. Nah, makanya kakak sekarang masih kelas 4, ya. Jadi harus semangat belajarnya. Menghafal, aku harus semangat menghafal aku, gitu, ya. Karena apa? Seusia gitu Kak, insya Allah otaknya tuh masih cemerlang. Jadi kalian hanya bisa apa? Belajar, dan belajar. Kalau seperti ustazah, memang menghafal tidak ada apa? Tidak ada kata terlambat. Walaupun usia ustazah sudah ibu-ibu, ya, kayak ayah bunda, kayak umi kalian, tetapi ustazah terus belajar, ya, walaupun usianya sudah tua, ya. Makanya kan ada hadis itu, tuntutlah ilmu sejak lahir sampai masuk ke liang lahat. Artinya apa? Berarti manusia itu dituntut untuk mencari ilmu dan tidak ada kata terlambat. Nah,
Kenapa Ustazah bilang seperti ini? Ya Ustazah menyesal Kak, dari dulu pengen mondok. Kenapa ya dulu saya nggak menghafal Al-Quran? Kenapa ya saya dulu nggak benar-benar belajar? Nah, itu sekarang Ustazah apa? Menyesal gitu. Kalau seusia kalian Kak masih enak, aku dari sekarang menghafal. Nah, kalian sudah hafalan banyak tuh, misalkan ada yang hafal juz 29, ada yang hafal juz 30, An-Naba sampai Anas, ada yang beberapa ya, ada yang beberapa surah kayak gitu ya, dari Ad-Duha sampai Anas seperti itu. Itu tetap luar biasa Kak ya. Ada loh yang nggak bisa menghafal, lebih-lebih tidak bisa mengaji. Nah, itu sangat merugi. Kenapa nggak dari dulu ya? Andaikan aku andaikan aku menjadi kecil, aku dulu akan apa? Aku akan menghafal, aku akan belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, walaupun itu bagi Ustazah terlambat, bukan terlambat ya, tapi tidak bisa diputar ya. Kalian belum pernah merasakan seusianya Ustazah, seusia ayah, bunda kalian. Kalian masih panjang waktunya. Kalau Ustazah, bunda kalian, ayah kalian sudah apa? Pernah merasakan menjadi anak-anak seperti kalian. Makanya itu ya, gunakan waktu sebaik-baiknya ya, jangan sampai merugi. Itu sampai Allah bersumpah dengan menyebutkan bahwa manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, yakni rugi dan binasa, yaitu isi kandungannya. Sedangkan ayat ketiga menjelaskan bahwa yang terhindar dari kerugian dikecualikan bagi manusia yang beriman, hatinya dan mengerjakan amal-amal yang soleh itu kayak. Tadi bagi orang yang rugi, yang menyia-nyiakan waktu ya. Bagi orang yang beriman tidak ya, menunaikan dan meninggalkan semua yang diharamkan. Artinya apa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Serta apa? Tidak mendekati yang haram. Misalkan sudah jelas ya, babi itu haram, tidak boleh dimakan, ya kita patuh menjalankan perintahnya ya. Terus tabah menghadapi musibah dan malapetaka serta gangguan yang menyakitkan dari orang-orang yang ia perintah melakukan kebajikan dan ia larang melakukan kemungkaran. Jadi kalau kita kena musibah memang harus sabar Kak. Sabar itu tidak mudah ya. Tapi kita tetap berusaha semampu kita ya, bahwa Allah akan apa? Allah akan menguji hambanya sesuai dengan kemampuannya Kak, dan itu pasti ya, sudah ditentukan oleh Allah ya. Oke, mungkin itu Kak dari Ustazah ya, tentang surah Al-Asr ya. Kali ini Ustazah tidak ngasih tugas ya. Ustazah selama ini memberi materi, masih materi saja Kak. Ustazah belum memberi tugas, tapi nanti ya. Mungkin ada yang kurang paham, ada yang kurang jelas, Kakak bisa tanya ya, atau diskusi kita di Google Classroom. Baik, itulah yang dapat Ustazah sampaikan ya. Ustazah akhiri ya Kak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.